Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Gembira sekali saya dapat menjumpai Anda kembali dalam perkuliahan perencanaan dan evaluasi kesehatan. Dan saat ini kita telah mencapai pertemuan ke-13. Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kita masih membicarakan tentang aplikasi perencanaan dan evaluasi kesehatan masyarakat. Kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami konsep aplikasi perencanaan dan evaluasi kesehatan masyarakat. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami metode aplikasi perencanaan dan evaluasi kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan aplikasi perencanaan dan evaluasi kesehatan masyarakat. Nah, dalam sebuah organisasi, kita diharapkan senantiasa bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Mungkin Anda pernah mendengar apa yang dikatakan Presiden Barack Obama, Presiden Amerika Serikat sebelum Donald Trump, mengatakan together we can. Dalam hal ini kita working together for health. Ya. Bekerja bersama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Dan ini merumuskan tujuan. Suatu rencana yang baik harus mengandung rumusan tujuan atau goal and objective formulation yang ingin kita capai bersama. Tujuan tersebut secara umum dapat dibedakan atas dua macam, yaitu tujuan umum dan kedua adalah tujuan khusus. Ada 3 syarat yang mesti kita perhatikan, yaitu syarat rumusan tujuan umum atau goal yang baik banyak macamnya. Jika disederhanakan, dapat dibedakan atas 3 macam, yakni jelas keterkaitannya dengan misi organisasi. Yang kedua, jelas keterkaitannya dengan masalah yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga, ketika merumuskan tujuan umum tersebut atau goal, itu adalah menggambarkan keadaan yang ingin kita capai. Contoh merumuskan tujuan umum, misalnya, meningkatkan keadaan ekonomi penduduk di wilayah kerja. Rumusan tujuan ini kurang baik karena kecuali tidak menggambarkan suatu keadaan, misalnya meningkatkan, bukan kata benda, melainkan kata kerja, juga kehendak untuk meningkatkan keadaan ekonomi penduduk, sekalipun dapat saja dicapai apabila keadaan kesehatan penduduk baik sifatnya telah luas yang tidak dengan misi puskesmas yang hanya membatasi diri hanya pada peningkatan derajat kesehatan saja. Nah, kalau yang ini adalah peningkatan keadaan kesehatan wilayah masyarakat, wilayah kerja puskesmas. Rumusan tujuan umum ini baik karena telah menggambarkan keadaan yang ingin kita capai. Meningkatkan kata kerja, meningkatnya kata benda, juga telah sesuai dengan misi puskesmas. Ya. Kalau ini adalah merumuskan tujuan khusus. Tujuan khusus,
Syarat rumusan tujuan khusus atau objektif banyak macamnya, kecuali harus memenuhi semua syarat. Rumusan tujuan umum juga harus mempunyai tolok ukur. Ya, kita sempat sampaikan tolok ukur apa saja. 5 tolok ukur. Tolok ukur yang dimaksudkan dibedakan atas 5 macam, yakni tentang apa masalah yang ingin diatasi oleh rencana kerja yang akan dilaksanakan. Kemudian, siapa yang akan memperoleh manfaat apabila rencana kerja atau misi dilaksanakan. Yang ketiga adalah kerja-kerja yang akan dilaksanakan seperti apa. Kemudian yang keempat, berapa besarnya target yang akan dicapai. Dalam sebuah misi, kita penting untuk menargetkan angka, biasanya kita sebut angka atau persentase. Ya. Berapa persentase cakupan imunisasi di daerah tersebut? Ya, itu biasanya kita tuliskan ya, 5 tolok ukur di situ. Kemudian yang kelima, berapa lama rencana kerja yang akan dilaksanakan? Jadi ada waktu di situ, pembatasan waktu ya untuk dilaksanakan pelaksanaannya ya. Yang khusus lebih detail daripada yang umum. Yang khusus akan membicarakan tentang apa ya, apa yang akan dikerjakan. Kemudian siapa yang akan menjadi target dan di mana yang keduanya dapat diperoleh dari rumusan masalah. Kemudian yang keempat, bagaimana besarnya target. Ya, itu secara khusus. Serta jangka waktu pelaksanaan rencana kerja. Ya, itu tujuan khusus kita. Kemudian di sini ada tentang menentukan besarnya target. Menetapkan besarnya target suatu kegiatan, terus terang untuk menetapkan besarnya target tidaklah mudah. Semua sangat tergantung dari berat ringannya masalah yang dihadapi, serta kemampuan yang dimiliki. Secara umum disebut bertitik tolak dari uraian ini, maka secara statistik dapat dihitung besarnya target minimal tersebut. Rumus yang dipergunakan adalah rumus perbedaan dua proporsi sebagai berikut. P1, besarnya masalah sebelum program dalam prosentase. P2, besarnya masalah setelah program dalam prosentase juga, itu merupakan target. Kemudian di sini adalah Q1 sama dengan 100% dikurangi P1, ya tadi besarnya masalah di sini. Kemudian Q2 sama dengan 100% dikurangi P2 sebagai target di sini. Kemudian N1 sama dengan jumlah populasi sebelum program. Dan N2 adalah jumlah populasi atau sampel setelah program. Ya. Contoh, besarnya P2 atau target yang ingin dicapai dapat dicari dengan mempergunakan rumus persamaan kuadrat sebagai berikut. Contoh, Klinik KB Rumah Sakit X Jakarta pada bulan Mei 2018 berhasil melayani 25 orang aseptor baru IUD. Ini adalah N1. Kemudian, hasil kajian rekam medis untuk bulan Mei, ini bulan Mei 2018 rasanya ya, menemukan 20% diantaranya mengalami infeksi panggul atau P1 pasca insersi atau pasca dilaksanakan pemasangan IUD itu. Jika jumlah aseptor baru IUD yang dilayani tiap bulan tidak berubah atau N2, berapakah besarnya target penurunan infeksi panggul yang minimal harus dicapai atau P2?
Ya. Di sini kita masukkan perkaliannya tadi ya, contoh. Ya. Kemudian kita capai 2,93. Karena target yang ingin dicapai adalah penurunan, maka angka P2 yang dipakai di sini adalah P2 dalam kurung kali 2, yakni 2,93%. Setelah besarnya target selesai dihitung dan jangka waktu pelaksanaan program berhasil ditetapkan, misalnya untuk 1 tahun, dapat dirumuskan tujuan khusus yang ingin dicapai. Ya, tadi pernah saya sampaikan bahwa memang ketika kita berbicara tujuan khusus itu memang detail, maka kita juga detail dengan angka-angkanya. Berapa persentase yang ingin kita capai. Nah, pada contoh di atas, rumusan tujuan khusus yang dimaksud adalah menurunkan angka infeksi panggul pasca insersi IUD di Klinik KB Rumah Sakit Jakarta dari 20% pada bulan Mei 1994 menjadi sekurang-kurangnya 2,93% pada bulan Mei 2019. Ini rasanya saya salah mengetik, ini harusnya 2018 ya. Oke. Nah, menetapkan jangka waktu pelaksanaan. Sama halnya dengan target, untuk menentukan jangkauan waktu pelaksanaan rencana kerja, sehingga target minimal harus dicapai atau dapat dicapai, itu memang tidaklah mudah. Pegangan yang lazim dipakai adalah kemampuan yang dimiliki. Makin besar kemampuan tersebut, makin pendek jangka waktu yang dibutuhkan. Sebaliknya, jika kemampuan organisasi atau sumber daya di organisasi tersebut terbatas, maka jangka waktu pelaksanaannya bisa saja menjadi panjang. Ini penting kita ketahui, ya. Selalu ingat adalah Iqra atau rajin membaca dan membaca apa saja yang relevan untuk topik ini, ya. Tidak hanya tentang mengurangi infeksi panggul, tapi kita juga akan berbicara tentang penurunan stunting di Indonesia, ya. Ini juga menjadi PR kita dalam Sustainable Development Goals, dan saat sekarang adalah kita berbicara bagaimana supaya angka penularan COVID-19 menjadi makin menurun, ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat dan perkuliahan ini dapat menginspirasi Anda untuk belajar lebih baik. Jangan lupa membaca modul dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan kuis yang telah ada di kuliah online. Saya berharap kalian dapat menyelesaikan perkuliahan ini sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.